8 triliun rupiah. Itu adalah target valuasi yang ingin dicapai oleh sebuah klub sepak bola Indonesia. Bukan Real Madrid, bukan Manchester City, tapi Persib Bandung. Dan yang lebih menarik, setiap pemain yang mereka datangkan bukan sekadar untuk mencetak gol. Setiap transfer adalah instrumen finansial yang dirancang untuk mendongkrak valuasi aset klub untuk penawaran umum perdana atau IPO pada tahun 2026. Ini bukan video tentang rumor transfer biasa. Ini adalah analisis tentang bagaimana sebuah klub sepak bola Indonesia membangun skuad yang bukan hanya menang di lapangan, tapi juga menguntungkan di bursa saham. Selamat datang di Blueprint Transfer Persib Bandung. Untuk memahami mengapa strategi transfer Persib begitu berbeda dari klub lain di Indonesia, kita harus memahami transformasi yang terjadi di balik layar. Persib Bandung telah berevolusi dari klub yang sangat bergantung pada dana APBD Kota Bandung menjadi entitas bisnis mandiri di bawah naungan PT Persib Bandung bermartabat. Hak siar televisi, kontrak sponsor jangka panjang dengan brand-brand nasional, penjualan merchandise yang terorganisir, pendapatan tiket dari GBLA yang selalu penuh. Ini adalah mesin penghasil uang yang nyata. Tapi game changer sejati datang dari satu nama, Unilever. Masuknya investor global sekelas Unilever ke dalam ekosistem pendanaan klub telah mengubah konstelasi transfer di seluruh liga Indonesia. Persib kini memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat dalam negosiasi gaji dan bonus pemain. Pemain-pemain yang sebelumnya dianggap mustahil untuk didatangkan oleh klub Asia Tenggara kini menjadi target yang realistis. Dan semua ini mengarah ke satu tujuan besar, IPO pada tahun 2026 dengan target valuasi 8 triliun rupiah. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana sebuah klub sepak bola bisa dinilai setinggi itu? Jawabannya ada pada bagaimana mereka membangun skuad. Deputi CEO Persib, Aditya Putra Herawan, mengungkapkan sesuatu yang sangat penting tentang bagaimana klub ini beroperasi. Identifikasi pemain dimulai 2 hingga 3 bulan sebelum jendela transfer dibuka. Ini berarti ketika publik baru mulai membahas rumor transfer di bulan Januari. Persib sudah menyelesaikan sebagian besar negosiasi sejak bulan September atau Oktober. Ini adalah level perencanaan yang setara dengan klub-klub Eropa. Bukan reaksi spontan, tapi strategi terukur. Dan ini adalah bagian yang paling menarik dari strategi Persib. Manajemen secara terbuka mengakui penggunaan taktik distraksi. Mereka sengaja menyebarkan rumor-rumor transfer tertentu untuk mengalihkan perhatian publik dan pesaing dari target utama yang sedang dinegosiasikan secara rahasia. Alasannya, karena di pasar domestik yang kecil, begitu nama Persib dikaitkan dengan seorang pemain, harga pemain tersebut bisa melonjak secara tidak wajar. Klub rival bisa ikut menawar hanya untuk mengganggu. Taktik distraksi ini menjaga stabilitas harga dan melindungi posisi negosiasi Persib. Ini bukan asal rumor, ini adalah strategi bisnis yang terkalkulasi. Jadi, apa yang dicari Persib dalam seorang pemain? Bukan sekadar nama besar, ada 4 pilar yang harus terpenuhi. Pertama, nilai taktis. Apakah pemain ini sesuai dengan kebutuhan dan filosofi Bojan Hodak? Kedua, nilai pasar. Apakah market value pemain ini akan meningkatkan valuasi total aset klub menuju IPO? Ketiga, nilai komersial. Apakah nama pemain ini akan menarik sponsor baru, meningkatkan engagement media sosial, dan mendongkrak penjualan merchandise? Keempat, efisiensi anggaran. Bisakah pemain ini didapatkan dengan harga yang masuk akal? Idealnya melalui free transfer atau kontrak yang hampir habis. Keempat pilar ini bekerja secara simultan. Jika seorang pemain memenuhi keempatnya, maka dia menjadi target prioritas. Untuk memahami bagaimana keempat pilar itu bekerja dalam praktik, mari kita bedah transfer yang sudah terkonfirmasi. Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa mantan bek kiri Paris Saint-Germain, 33 tahun. Nilai pasar 13,04 miliar rupiah. Mari kita bedah dengan 4 pilar. Pilar 1, nilai taktis. Kurzawa mengisi kebutuhan spesifik Persib di sisi kiri pertahanan. Kemampuan umpan silangnya yang akurat menjadi senjata yang selama ini kurang di beberapa laga krusial. Dan pengalamannya bermain di level tertinggi Eropa memberikan kepemimpinan yang tidak bisa dibeli. Pilar 2, nilai pasar.
Nilai pasar 13 miliar rupiah langsung menambah valuasi total aset pemain Persib. Ini adalah angka yang sangat signifikan dalam kalkulasi valuasi klub menuju IPO. Pilar 3, nilai komersial. XPSG, dua kata itu saja sudah menjadi headline di seluruh media olahraga Asia. Sponsor tertarik, media sosial meledak, jersey dengan nama Kurzawa laris manis. Dan pilar 4, efisiensi anggaran. Kurzawa datang sebagai free agent, nol biaya transfer, Persib hanya perlu membayar gaji. Ini adalah efisiensi yang luar biasa untuk pemain berkaliber internasional. 4 dari 4 pilar terpenuhi. Transfer Kurzawa adalah contoh sempurna dari bagaimana Persib menjalankan blueprint mereka. Dan inilah yang saya sebut sebagai efek domino. Satu transfer pemain bintang bukan hanya menambah kekuatan di lapangan. Ia memicu reaksi berantai yang meningkatkan nilai klub secara eksponensial. Media coverage meningkat, sponsor baru tertarik, penjualan merchandise melonjak, interaksi media sosial meledak. Dan semua ini bermuara pada satu hal, peningkatan valuasi klub di mata calon investor yang akan membeli saham saat IPO. Inilah mengapa setiap transfer bukan sekadar keputusan olahraga. Ini adalah keputusan bisnis yang terkalkulasi secara finansial. Total nilai pasar skuad meningkat secara signifikan dengan setiap pemain baru yang memiliki market value tinggi. Dan peningkatan ini langsung berdampak pada proyeksi valuasi IPO. Tapi strategi transfer tidak boleh hanya didorong oleh pertimbangan bisnis. Di lapangan hijau, Bojan Hodak memiliki kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi. Hodak secara jujur mengakui kelemahan timnya. Tim kami sering membuang peluang emas, katanya setelah hasil imbang yang mengecewakan. Kita bisa menjadi tim paling mematikan jika masalah ini teratasi. Berdasarkan evaluasi menyeluruh, ada 4 area yang menjadi prioritas penguatan untuk musim 2026-2027. Area 1, kiper berkelas internasional. Teja Paku Alam memang solid dengan 18 nirbobol. Tapi untuk bersaing di level Asia dan meningkatkan valuasi klub, Persib membutuhkan kiper dengan profil yang lebih global. Profil ideal, kiper yang tidak hanya tangguh menghentikan bola, tapi juga mampu melakukan distribusi akurat untuk memulai serangan balik. Dan idealnya, bisa didapatkan secara free transfer. Area 2, bek tengah. Potensi kepergian Federico Barba karena alasan keluarga menciptakan kekosongan yang harus diisi oleh bek dengan reputasi sekaliber atau lebih tinggi. Profil ideal, bek yang dominan dalam duel udara. Memiliki akurasi umpan tinggi untuk build up from the back dan membawa pengalaman dari level elit Eropa. Area 3, gelandang penyeimbang. Deddy Kusnandar yang memasuki usia senja membutuhkan pengganti jangka panjang. Persib mencari gelandang bertahan dengan akurasi umpan sangat tinggi dan kemampuan mengontrol tempo. Dan area 4 yang paling krusial, penyerang klinis. Andrew Yung sudah berkontribusi signifikan. Tapi Hodak secara eksplisit membutuhkan finisher yang lebih efisien dalam memanfaatkan peluang emas. Profil ideal, penyerang dengan penempatan posisi superior, daya jelajah tinggi, dan kemampuan bermain di sayap maupun tengah. Jika kita menganalisis pola rekrutmen Persib selama 2 musim terakhir, ada 3 strategi utama yang konsisten dijalankan. Pertama, prioritas pada pemain dengan kontrak yang habis atau berstatus free agent. Ini mengeliminasi biaya transfer dan memaksimalkan alokasi dana untuk gaji yang kompetitif. Kedua, pemain diaspora atau naturalisasi Indonesia. Mereka tidak masuk kuota pemain asing yang memberikan fleksibilitas taktis bagi Hodak. Ketiga, pemain dengan nama besar dan nilai pasar tinggi dari Liga Eropa. Ini bukan soal gengsi, ini soal valuasi klub. Tom HYV transfer, Eliano Reinders, kontrak hampir habis, Levin Kurzawa free agent. Pola ini sangat jelas dan akan terus berlanjut. Tanpa menyebutkan nama spesifik, karena ingat, manajemen sendiri mengakui menggunakan taktik distraksi. Berikut adalah profil pemain yang kemungkinan besar menjadi target Persib. Kiper, usia antara 25 hingga 31 tahun. Dari Liga Belanda atau Belgia. Kontrak habis di 2026. Dan kemungkinan besar memiliki koneksi dengan Indonesia, baik melalui naturalisasi atau keturunan.
Bek tengah, usia 28 hingga 33. Tinggi di atas 1,85 meter. Alumni Liga Top 5 Eropa, berstatus bebas transfer. Dan sangat mungkin pemain yang dominan dengan kaki kiri, mengingat kebutuhan akan keseimbangan pertahanan. Gelandang bertahan, usia 28 hingga 33. Akurasi umpan di atas 90%. Bermain di Liga Belanda atau Belgia. Dan ini yang menarik, kemungkinan besar pemain ini sudah mencapai kesepakatan prinsip atau sangat dekat dengan itu. Dan penyerang atau winger, usia 28 hingga 32. Kombinasi gol dan assist minimal 15 per musim. Bisa bermain di sayap maupun sebagai penyerang tengah. Kontrak habis pada Mei 2026, yang memungkinkan Persib untuk mengamankan tanda tangan secara gratis. Jika semua profil ini terpenuhi, Persib akan memiliki skuad yang belum pernah dimiliki oleh klub manapun di Asia Tenggara. Ada satu alasan fundamental mengapa dimiliki oleh klub-klub Eropa. Bagi yang belum familiar, IPO atau Initial Public Offering adalah proses di mana sebuah perusahaan menjual sahamnya ke publik melalui bursa efek. Bali United sudah melakukannya, menjadi klub pertama di Asia Tenggara yang melantai di bursa efek Indonesia. Dan jika Persib melakukan hal yang sama dengan valuasi 8 triliun rupiah, dampaknya akan jauh lebih besar. Pertama, transparansi total. Sebagai perusahaan publik, Persib wajib membuka laporan keuangan secara berkala. Ini menghilangkan praktik pengelolaan dana yang tidak akuntabel. Kedua, stabilitas jangka panjang. Klub tidak lagi bergantung pada satu pemilik atau satu sponsor. Ribuan pemegang saham menjamin keberlangsungan. Ketiga, profesionalisme terjamin. Standar manajemen korporasi global harus diterapkan. Keempat, akses ke modal besar untuk membangun infrastruktur, akademi pemain muda, dan pengembangan stadion. Dan kelima, yang paling penting, Persib akan menjadi presiden yang mengubah industri sepak bola Indonesia selamanya. Jika Persib berhasil, klub-klub lain akan mengikuti. Dan itu berarti seluruh ekosistem sepak bola Indonesia akan bergerak menuju profesionalisme yang nyata. Persib Bandung di ambang musim 2026 hingga 2027 bukan sekadar tim sepak bola. Ini adalah fenomena industri yang sedang bertransformasi secara radikal. Dengan perencanaan transfer yang matang, dengan taktik distraksi yang cerdas, dengan 4 pilar kriteria pemain yang terukur, dengan efek domino yang mendongkrak valuasi, dan dengan target IPO yang ambisius, Persib telah menetapkan standar baru bagi sepak bola profesional di Indonesia. Bukan lagi soal menang atau kalah di atas lapangan. Ini tentang membangun industri yang sehat, tentang menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, dan tentang memberikan kebanggaan yang nyata bagi jutaan bobotoh. Bagi para pendukung setia, musim 2026 hingga 2027 menjanjikan sebuah petualangan yang bukan hanya dipenuhi oleh trofi, tetapi juga kebanggaan atas pertumbuhan klub yang mereka cintai menjadi kekuatan besar di panggung internasional. Persib Bandung kini siap untuk mengaum lebih keras, tidak hanya di tanah air, tapi di seluruh penjuru Asia. Ini bukan sekadar transfer, ini adalah blueprint untuk masa depan sepak bola Indonesia. Menurut kalian, apakah IPO adalah masa depan sepak bola Indonesia? Atau masih terlalu dini? Berapa valuasi wajar untuk Persib? Dan klub mana yang menurut kalian seharusnya melakukan IPO berikutnya setelah Bali United dan Persib? Subscribe Screen Subs tambah video rekomendasi tulis di komentar. Subscribe untuk analisis bisnis sepak bola yang mendalam.
Sampai jumpa di video berikutnya.